Pernah kepikiran nggak, kenapa ya demokrasi di Thailand itu kayaknya gagal terus ya? Setiap kali ada harapan baru lewat pemilu, ujung-ujungnya selalu kembali ke siklus yang sama. Konflik, lalu kudeta. Lagi dan lagi. Jawaban yang paling gampang kan biasanya karena militer selalu ikut campur. Tapi gimana kalau ternyata itu bukan akar masalah yang sebenarnya? Aneh kan kedengarannya? Soalnya, bukankah kudeta militer itu ya definisi dari gagalnya demokrasi? Tapi analisis yang kita bahas kali ini justru nunjukin kalau selama ini kita mungkin salah lihat masalahnya. Nah, ini dia intinya. Jadi, masalah utamanya itu bukan kudeta sebagai satu kejadian tunggal, tapi sebuah sistem yang sengaja dirancang untuk bisa dibilang mengharapkan kudeta terjadi. Sebuah sistem yang melihat intervensi militer itu bukan sebagai bencana, tapi malah sebagai solusi yang, rasional. Oke, jadi kita harus geser cara pandang kita sedikit nih. Anggap aja sistem politik itu software. Kudeta di Thailand itu bukan bug, bukan kesalahan program, tapi justru sebuah fitur. Coba bayangin deh, di banyak negara lain kudeta itu kan artinya kekacauan total, revolusi. Tapi di Thailand, kudeta itu lebih mirip kayak tombol darurat. Semacam alat pengaman yang udah terpasang di sistemnya. Jadi pas politik lagi panas-panasnya, buntu, nggak ada jalan keluar, tombol ini tinggal ditekan. Dan karena ini sebuah fitur, bukan kecelakaan, polanya jadi gampang banget ditebak. Yuk kita lihat gimana rute standarnya berjalan. Ini tuh bener-bener kayak nonton film yang sama, diulang-ulang terus. Jadi langkah pertama selalu dimulai dari pemilu yang bikin konflik memanas. Langkah kedua, jaringan elit kayak pengadilan, birokrat mulai turun tangan. Terus langkah ketiga, militer masuk, katanya sih untuk sementara buat memulihkan ketertiban. Habis itu mereka bikin konstitusi baru, dan terakhir pemilu baru diadakan lagi. Dan ya, gitu lagi, siklusnya mulai dari awal. Analogi yang paling pas itu, militer dilihat bukan sebagai pembajak mobil, tapi sebagai pengatur lalu lintas politik. Jadi, pas politik lagi macet total, semua pihak saling kunci, mereka datang, stop semuanya, atur ulang jalurnya, terus tiup peluit lagi. Silahkan jalan lagi. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Kata sementara itu justru jadi permanen. Jadi masalahnya itu bukan karena militer masuk, tapi karena nggak ada satu pihak pun yang kelihatannya serius mau mengakhiri keadaan sementara ini. Jadinya ya yang sementara malah jadi selamanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau militer itu cuma polisi lalu lintas, siapa dong yang nyuruh mereka turun ke jalan? Apa mereka gerak sendiri? Jawabannya tentu aja enggak. Militer itu bukan serigala tunggal. Mereka itu cuma bagian yang paling kelihatan aja dari sebuah struktur kekuasaan yang jauh lebih besar di belakangnya. Nah, inilah struktur kelas atasnya. Ada jaringan monarki, birokrasi senior, lembaga yudikatif, sampai kelas menengah perkotaan. Jadi ini bukan cuma soal jenderal dan tank ya. Ini soal koalisi elit yang kepentingannya dijaga oleh sistem ini. Jadi, militer itu pada dasarnya berfungsi sebagai upaya terakhir bagi tatanan elit ini. Semacam tombol panik. Kalau hasil pemilu dirasa mengancam posisi mereka, kalau ada gerakan rakyat yang dianggap terlalu membahayakan, militerlah yang dipanggil buat jadi benteng pertahanan terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling paradoks, paling tragis mungkin. Gimana caranya pemilu yang harusnya jadi jantungnya demokrasi, justru jadi pemicu kehancurannya sendiri. Jadi gini polanya, biasanya ada partai populis yang menang pemilu karena dapat banyak suara dari pedesaan. Nah, kemenangan ini dianggap ancaman sama elit di kota. Lalu apa yang terjadi? Lewat lembaga yudikatif, partai pemenang ini dibubarkan. Hasil akhirnya, protes di mana-mana, kaos, dan ya, kondisi ini jadi pembenaran buat militer untuk masuk. Makanya, pemilu di sana itu bukan lagi soal mencari kompromi atau jalan tengah, tapi udah jadi semacam perang total untuk menentukan siapa pewaris sah bangsa. Pemenang ambil semua. Dalam situasi kayak gini, ya kompromi jadi mustahil. Dan kebuntuan inilah yang selalu jadi alasan militer buat turun tangan. Oke, ini semua bikin kita bertanya-tanya. Kok bisa sebuah bangsa seolah-olah menerima siklus yang begini terus? Jawabannya terletak pada pergeseran cara pandang. Dulu, kudeta itu dianggap sebagai aib nasional, sesuatu yang memalukan. Tapi sekarang, pandangannya jadi beda. Banyak yang mikir, ya lebih baik kudeta daripada negara kacau balau. Dan reaksi publiknya jadi bisa ditebak. Pertama, pasrah. Ya, kejadian lagi.
Kedua, rasionalisasi. Ini lebih baik daripada demo terus-terusan di jalan. Dan ketiga, semacam keputusasaan yang udah mendarah daging. Toh nggak akan ada yang berubah juga. Nah, tiga perasaan ini yang bikin siklusnya terus berjalan. Orang udah capek. Dan sebagai penutup, kita perlu lihat gambaran yang lebih besar. Karena apa yang terjadi di Thailand ini bukan cerita yang unik. Ini adalah sebuah pola global. Pola yang sama di mana militer punya peran sementara yang jadi permanen, itu bisa kita lihat juga di tempat lain. Sebut saja Pakistan, Mesir, bahkan Myanmar, meskipun dengan hasil yang jauh lebih destruktif. Ini kayak semacam playbook buat elit yang nggak terpilih untuk mengelola demokrasi. Dan inilah yang disebut sebagai negara terkelola. Sebuah negara di mana ya secara resmi ada demokrasi, ada pemilu. Tapi sistem ini secara permanen dikendalikan oleh elit yang nggak dipilih lewat pemilu. Jadi demokrasi itu ada, tapi nggak pernah benar-benar diizinkan untuk berjalan. Selalu di garis start, tapi peluitnya nggak pernah ditiup. Dan ini mungkin kesimpulan yang paling bikin kita mikir. Bisa jadi alasan paling kuat kenapa demokrasi gagal bukan karena berisiknya suara tank di jalanan, tapi justru karena keheningan dari mereka yang sebenarnya mengerti persis bagaimana sistem ini bekerja, tapi memilih untuk diam.